sama-sama dimanja. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang dimanja ya. Dimanja, anaknya tidak boleh melakukan pekerjaan kasar, tidak boleh bekerja, ya hanya tinggal di rumah bersenang-senang dengan harta yang telah dimiliki orang tuanya. Nah, pada saat itu bertemulah mereka, dijodohkan. Jadi masing-masing harta kekayaan dari kedua orang tua ini itu sama, 80 juta. Jadi dia memiliki 2 kali 80 juta, berarti sekitar 160 ya. Nah, di sana. Pada saat itu setelah dinikahkan, pangeran dan putri ini dinikahkan, tidak lama kemudian orang tuanya meninggal. Lalu bagaimana? Kalau seumpama sebagai orang tua, ketika melihat anak orang lain, kita mengetahui gimana historinya dia, oh dia dimanja sama mama papanya, dia anak tunggal. Apapun kemauan dia, apapun keinginan dia, itu terpenuhi oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Menurut Bapak Ibu, ketika anak ini ditinggalkan oleh orang tuanya, kira-kira kesulitan nggak Bapak Ibu? Kesulitan ya. Nah, pada saat itu pun ternyata sebelum mencapai kesulitannya dia melayani raja selama 3 kali sehari. Melayani raja selama 3 kali sehari. Nah, di sana terlihatlah oleh sekelompok orang pemabuk. Dan karena mereka tahu pangeran ini, ia tidak memiliki yang namanya pengertian, dia tidak mengerti yang namanya dunia luar, dia tidak mengerti bagaimana cara untuk melanjutkan hidup di luar. Nah, mereka memiliki pikiran buruk. Dengan mendekati pangeran ini, pada suatu ketika, pangeran ini berjalan sesuai dengan rutinitasnya pergi ke tempat raja untuk melayani raja. Nah, di sana berjumpa. Ketika kembali ingin ke rumahnya, dia berjumpa dengan sekelompok pemabuk tersebut. Pada saat itu pemabuk ini, sekelompok ini sudah merencanakan suatu hal. Mereka mengerti bahwa kalau seumpama pangeran tersebut bisa kecanduan yang namanya alkohol, kita bisa memanfaatkannya. Kita bisa mengikuti, kita bisa menikmati juga harta kekayaan yang dimiliki oleh pangeran tersebut. Nah, pada suatu ketika mereka berjumpa dengan pangeran yang habis pulang dari kediamannya raja tersebut. Lalu ketika itu sengaja, sekelompok pemabuk ini sengaja untuk memuji pangeran di depan pangeran ketika berjalan. Dengan kalimat seperti ini. Semoga tuanku, anak jutawan hidup 100 tahun. Dipuji nih. Suka nggak Bapak Ibu dipuji? Lebih suka dipuji apa dicela? Dipuji ya. Semua orang menyukai ketika dipuji. Nah, dengan bantuanmu kami dapat makan dan minum sepuas hati. Karena merasa pangeran ini dan sekelompok ini sudah memiliki rencana dan pangeran ini akan terlena dengan rencananya, ia mengatakan pujian-pujian tersebut. Dilanjutkanlah. Cobalah meminum ini tuanku, enak sekali. Kira-kira nih, pangeran yang tidak tahu yang namanya alkohol. Penasaran gak Bapak Ibu? Penasaran ya. Semoga yang muda-muda gak penasaran ya. Nah, di sini ketika mendengar kata-kata dari para pemabuk tersebut, sang pangeran bertanya kepada pelayannya yang masih bisa dikatakan sama setara usianya dengan pangeran. Ia bertanya kepada pelayan tersebut, apakah yang mereka minum? Nah, yang ditanya pun juga karena menjawabnya dengan pengetahuannya dia menjawab, minuman istimewa tuanku. Nah, pangerannya bertanya kembali, apakah enak rasanya? Tuanku, di dunia ini tidak ada minuman yang lebih enak daripada minuman ini. Kalau udah dikasih tahu nggak ada yang enak selain minuman ini atau makanan ini, mau mencoba nggak Bapak Ibu? Mau.
Nah, sama halnya ketika pangeran tersebut mendengar jawaban tersebut dari pelayan itu. Lalu Pangeran Mahadana ini berpikiran, saya harus mencoba. Nah, selang berjalannya waktu, ia meminta sedikit demi sedikit, mencoba sedikit demi sedikit minuman tersebut. Nah, di sana karena sudah diketahui oleh para pemabuk tersebut, dengan mengambil sedikit demi sedikit, pastinya ia merasakan yang namanya mabuk. Nah, mulailah dari sini, bagaimana perjalanan pangeran ini dari kekayaan tersebut ada hingga tidak ada. Untuk membuat Pangeran Mahadana ini mabuk sangat cepat ya, hanya dengan pujian, dengan taktik dari pemabuk tersebut, ia langsung terlena, ia pun lupa apa yang harusnya dilakukan. Nah, di sini lalu dilanjutkanlah. Orang-orang ini lalu mengkerumuni pangeran tersebut, mengajak berpesta, mengajak minum minuman keras, terlena pangeran di situ. Apapun yang menurut pangeran itu indah untuk dilakukan, ia terlena. Seperti halnya aku ingin beli bunga untuk orang ini, belikan, ambilkan 100 kekayaannya. Sedikit demi sedikit diberikan oleh orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang tidak baik di sekitarnya. Hingga pada saatnya pelayan ini mengatakan, "Tuanku, hartamu sudah habis." Lalu pangeran ini bertanya kepada pelayannya, "Apakah istriku tidak punya harta?" Nah, "Punya tuanku, baik ambilkan dari harta istriku." Di sana semuanya dihamburkan, dibuat foya-foya, dan sampai akhirnya tinggal rumahnya saja. Jadi kedua suami istri ini karena dari awal sudah tidak diberikan pengetahuan dari keluarganya, bagaimana untuk dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar, di sanalah mereka memiliki pandangan-pandangan salah. Mereka terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Jadi kedua suami istri ini lalu mendapati suatu musibah, yaitu hartanya habis semua dan bangkrut, sudah tidak memiliki rumah, dan pada saat itu hanya tinggal sisa rumahnya aja. Sisa rumahnya ini pun dibeli oleh seseorang dan ia diusir, tidak boleh ikut tinggal di rumah yang telah dia jual. Jadi pada saat itu sudah miskin, sudah tidak memiliki harta lagi. Nah, dia bertempat tinggal dengan ikut dinding orang lain. Dalam artian ya dia menjadi seorang pengemis. Hidupnya hanya mengikut di tempat orang lain, yaitu seperti di depan rumahnya. Kalau bisa dikatakan pada kehidupan saat ini, kalau ada toko, tinggal di depan toko, seperti itu. Dengan meminta makanan dari sisa-sisa orang, dari mengambil dari sampah. Kita bayangkan ya, dari memiliki harta berlimpah sampai makan pun harus mengambil dari sampah, dari sisa-sisa orang. Nah, di sana sudah ketahuan kalau seumpama apabila bagi mereka orang tua atau diri kita sendiri yang saat ini masih muda, kita tidak memiliki yang namanya cara untuk bertahan hidup dengan baik, memanfaatkan kekayaan, memanfaatkan harta yang sudah didapatkan dengan baik, lama-kelamaan pun akan meninggalkan, akan habis pada waktunya. Nah, di sini pada suatu hari, pangeran ini sudah menjadi pengemis dan istrinya pun juga menjadi seorang pengemis. Ia berdiri di depan wihara, tempat sang Buddha sedang berdiam. Nah, pada saat itu ia meminta makanan dari sisa wihara tersebut. Jadi para bante sudah makan dan ia berdiri di wihara tersebut untuk meminta sisa makanan. Yang mulia Ananda memberikan makanannya. Lalu sang Buddha tersenyum. Yang mulia Ananda bertanya, mengapa sang Buddha tersenyum? Di sini diceritakan oleh sang Buddha, diberikan pengetahuan oleh sang Buddha. Apabila seseorang mampu untuk mengembangkan kebajikan yang ia dapatkan pada usia pertama. Bapak Ibu mengerti tidak yang namanya usia pertama?
Kalau di zaman Sambuddha, usia di zaman Sambuddha itu 120 tahun. Ada usia pertama, pertengahan, dan terakhir. Kalau di zaman sekarang, itu berarti dari umur 0 sampai 26 tahun. Itu adalah usia waktu pertama. Di sini Sang Buddha mengatakan bahwa ketika pada usia pertama, ia tidak mampu untuk melakukan hal baik seperti berdana, seperti membuat harta kekayaan ini terus selalu seimbang dengan pengeluaran dan pemasukan stabil, ia akan menjadi orang nomor 1 terkaya pada saat itu. Lalu Sang Buddha melanjutkannya lagi. Lalu, apabila dia tidak mampu untuk menjaga kekayaannya, tidak mampu untuk melakukan perbuatan baik di usia yang pertama, di usia kedua, yaitu pada umur 26 sampai 50 tahun, ia akan menjadi seseorang yang kaya raya nomor 2 di kota atau desa tersebut. Tetapi, karena ia tidak mampu untuk menjaga pada usia yang pertengahan, dia masih memiliki ketiga waktu usia yang terakhir, yaitu di usia 50 sampai 76 atau 80 tahun pada kehidupan kita saat ini. Tetapi yang kita lihat pada saat itu adalah dari usia pertama, pertengahan, dan terakhir, ia tidak mampu untuk mempertahankan kebajikan, ia tidak mampu untuk mempertahankan bagaimana keluar masuknya keuangannya dia sendiri, untuk mempertahankan kekayaannya sendiri, ia terperosot menjadi seorang pengemis. Jadi di sini kan dari usia, mungkin dari TK ya, dari usia TK dari mungkin 6 atau sampai 7 sampai mungkin 60-70 tahun, kita bisa melihat sendiri bagaimana kita berjuang, bagaimana Bapak Ibu berjuang pada usia-usia tersebut. Jikalau pada usia pertama yaitu dari 0 sampai 26 tahun kita melupakan melakukan kebajikan, maka kita masih ada usia yang pertengahan. Yaitu di antara usia 26 sampai 50 tahun. Kita masih bisa melakukan kebajikan pada saat itu, pada usia-usia tertentu. Tetapi apabila di usia tersebut kita masih bisa dikatakan belum tersadarkan untuk melakukan perbuatan baik, kita masih bisa melakukan di usia ketiga, yaitu antara 50 tahun sampai 80 tahun di usia kita saat ini. Nah, namun apabila dari ketiga usia tersebut kita belum mampu untuk melihat dan menyadari hal-hal yang telah terjadi pada kehidupan kita, kita tidak mampu untuk mengajari anak-anaknya, Bapak Ibu tidak mampu untuk memberikan pendidikan terhadap anaknya, Bapak Ibu tidak mampu memberikan bagaimana cara anak ini bisa mempertahankan kekayaan yang telah Bapak Ibu dapatkan dengan usaha Bapak Ibu. Nah, jika memang pada saat itu ia masih memiliki karma baik, ia akan dibantu oleh karma baiknya yang masih berbuah pada saat itu. Tetapi lain hal, seperti yang cerita pada Mahadana tersebut. Karena ia tidak mampu untuk melihat dan orang tuanya pun juga tidak membantu bagaimana ia untuk mempertahankan. Orang tuanya tidak memberikan yang namanya pendidikan. Jadi ya, seperti itu jadinya. Yang awalnya memiliki kekayaan, akhirnya juga menggelinding juga, di bawah juga, habis kekayaannya. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana cara untuk orang tua itu harus memiliki kewajiban kepada anak, dan anak pun juga memiliki kewajiban yang telah diberikan oleh orang tua. Ada yang pernah mendengar kewajiban dari orang tua kepada anak? Ada yang bisa membantu satu? Gimana? Memberikan pendidikan, benar sekali. Bagaimana kita memberikan pendidikan, tidak hanya memberikan pendidikan akademik saja, tetapi juga pendidikan moral, tetapi juga pendidikan budi pekerti, yang mungkin pada zaman-zaman dulu, hal-hal seperti demikian didapatkan dari sekolah, tetapi tidak sebanyak yang kita berikan atau orang tua berikan. Karena dari moralitas tersebut, itu pun juga mempengaruhi bagaimana anak ini mempertahankan
martabatnya dia, bagaimana dia berperilaku kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau untuk anak-anaknya nih, ada yang tahu bagaimana cara untuk bertanggung jawab dari yang telah diberikan orang tua ke anak? Kewajiban anak ada yang tahu? Yang anak-anak kayaknya lebih ke ini ya, cowok ya. Ada yang tahu kewajiban seorang anak kepada orang tua? Gimana? Menjaga nama baik. Apakah sudah yang remaja? Sudah? Enggak ada yang jawab ya Bapak Ibu. Ada anaknya enggak Bapak Ibu? Jadi nanti ditanya lagi kalau semua anaknya sudah belum menjaga nama baik dengan tidak melakukan perilaku-perilaku buruk di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, ketika di rumah. Perilaku buruk tidak hanya di luar rumah saja, tetapi bisa dilakukan ketika di dalam rumah. Iya enggak Bapak Ibu? Minta tolong bantuin cuciin piring, enggak mau. Ketika dimintain tolong terkadang alasannya males rebahan, masih panas, masih pagi, terlalu panas. Iya enggak Bapak Ibu? Nanti aja mah, ayo ke wihara, masih jam segini. Betul. Bukan saya ya, mamanya loh ya. Nah, jadi ketika suatu hal yang dianggap sepele seperti ini, itu adalah sudah dikatakan dari ajaran Sang Buddha juga. Anak pun memiliki kewajiban terhadap orang tua pun juga memiliki kewajiban terhadap anaknya. Secara tidak langsung dari kewajiban-kewajiban tersebut, saling tergantung dari masing-masing individu. Kalau cuma anaknya saja yang memiliki kewajiban, orang tuanya tidak memiliki kewajiban, berarti seperti putra Mahadana tersebut. Dia tidak mampu untuk mempertahankan. Dan orang tuanya pun juga tidak tahu kalau anaknya tidak mampu untuk bertahan pada masa itu. Nah, dari sini mungkin ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Sebelum saya melanjutkan lagi. Cukup jelas ya. Jadi kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Anak tanggung jawab ke orang tua pun juga memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Jadi saya di sini izin juga melihat contekan ya, bisa dikatakan contekan. Nah, pada saat itu juga ada suatu sutta yang dinamakan Diga Janu Sutta, yaitu tentang kondisi kesejahteraan. Nah, bagaimana seseorang mampu untuk mempertahankan kekayaan atau hartanya pada saat ini. Di situ diceritakan dan ada seorang yang bertanya kepada Sang Buddha, yaitu adalah ketika berdiam di tengah-tengah suku Kolia. Dia bernama Vyagapaja. Dia bertanya kepada Sang Buddha, Yang mulia, kami adalah orang awam yang menikmati kesenangan duniawi. Bapak Ibu menikmati tidak kesenangan duniawi? Menikmati ya. Nah, kami menjalani hidup yang dibebani oleh istri dan anak. Para suami terbebani enggak? Gak berani jawab ya. Nanti kalau dijawab, aduh di rumah kayak apain nanti. Nah ini cerita ya. Jadi nanti kalau suaminya mengatakan ya maklumi ya. Kita masih hidup penuh dengan duniawi. Maunya saja, egonya saja. Nah saya lanjutkan. Kami menggunakan kayu cendana dari kasih. Kami menghiasi diri dengan karangan bunga, parfum. Kami menggunakan emas dan perak. Bagi mereka yang seperti kami, yang mulia, berilah yang mulia membebarkan dhamma. Mengajarkan hal-hal yang menuntut pada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan mendatang. Jadi ini adalah sebuah cerita seseorang yang bernama
Wiyagapapaja yang bertanya kepada Sang Buddha bagaimana cara untuk bisa membahagiakan dan mensejahterakan di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Sang Buddha membabarkan sutta yang berada di Anguttara Nikaya, kelompok 8. Nanti bisa dicari kalau pada uraian malam ini belum terlalu jelas. Nah, di sana membabarkan ada 8 kondisi kemajuan duniawi dan kondisi kemunduran duniawi. Yang pertama adalah hasil usaha yang terus-menerus. Ada yang bisa memberikan contoh? Usaha yang terus-menerus. Seperti contohnya adalah ketika Bapak Ibu memiliki suatu usaha, pekerjaan. Jadi Bapak Ibu di sana selalu usaha, memiliki inisiatif, rajin, dan mencari penghidupan. Penghidupannya pun juga harus penghidupan benar. Di sana disebutkan, karena ini cerita dari Sang Buddha, itu adalah seperti seorang kepala keluarga yang mencari nafkah, seperti bertani, berdagang, berternak, dan mengabdi kepada raja. Nah, penghidupan pada saat itu, dia memiliki semangat, dia memiliki usaha untuk mempertahankan kekayaan hartanya dengan cara rajin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Lalu yang kedua adalah pencapaian dan kewaspadaan. Di sini kewaspadaannya adalah pelindungan terhadap kekayaan yang telah didapat. Bagaimana cara untuk mempertahankan kekayaan yang telah diperolehnya. Bagaimana cara dia mengelola supaya kekayaan-kekayaan tersebut tidak cepat habis. Kekayaannya pun yang dimiliki seorang kepala keluarga diperoleh dengan usaha keras. Jadi tadi udah dengan semangat, lalu kedua dengan usaha keras juga untuk mempertahankan antara kebahagiaannya yang didapatkan dari usaha untuk bekerja, harta kekayaannya, dia pun juga melindungi harta kekayaannya. Lalu yang ketiga adalah memiliki teman yang baik. Saya yakin ketika Bapak Ibu pergi ke wihara memiliki teman-teman yang baik. Dikelilingi teman-teman yang baik untuk mampu kita melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Nah, karena dengan teman baik, kita pun juga akan terarahkan dari moralitas kita. Bagaimana cara kita untuk melakukan berdana dengan baik, diajak melakukan perbuatan baik, dan juga memiliki kebijaksanaan. Makanya perlu sekali memiliki yang namanya teman baik. Kalyanamita yang baik. Nah. Lalu selanjutnya adalah penghidupan yang seimbang. Bagaimana cara mengelola kekayaannya, bagaimana cara untuk memberi ketika ada pengeluaran dan pemasukan itu selalu seimbang. Enggak hanya pengeluarannya saja, tetapi bagaimana cara untuk memberikan pemasukan ke dalam dirinya, kekayaan pada dia sendiri itu juga seimbang. Nah, dengan bantuan teman baik, pasti hal ini akan mudah untuk dilakukan. Jadi ini adalah empat kondisi kemajuan untuk duniawi. Lalu selanjutnya adalah ada 4 kondisi yang harus dihindari supaya 4 kemajuan tersebut juga terbantu. Hanya dibalik saja Bapak Ibu. Baliknya seperti ini. Menghindari yang namanya pesta fora. Pesta pergi menghambur-hamburkan uang. Kalau di zaman Sang Buddha bermain perempuan. Pergi ke rumah-rumah bordir. Nah, kalau di zaman Sang Buddha. Menghamburkan uang dengan minum-minuman atau ya bermain perempuan pada saat itu diceritakannya. Itu harus dihindari, yang pertama. Lalu yang kedua adalah mabuk-mabukan. Karena dari mabuk-mabukan tersendiri pun juga kita tahu ya, tadi aja Mahadana aja sampai terlena karena memiliki yang namanya kenikmatan, menikmati kenikmatan mabuk-mabukan tersebut, jadinya dia juga habis hartanya. Nah, harus menghindari yang namanya mabuk-mabukan. Lalu yang ketiga adalah perjudian. Yang suka judi online ya sekarang yang sedang gencar ya, judi online. Jadi harus menghindarinya. Judi apapun itu seperti ayam atau
bermain kartu atau apapun itu ya, bertaruhan dengan orang lain supaya ya untuk kesenangannya semoga dihindari karena hal ini juga mempengaruhi bagaimana kondisi duniawi itu merosot. Lalu yang terakhir, yang terakhir adalah persahabatan. Memiliki teman-teman yang buruk itu juga mempengaruhi bagaimana kemerosotan kekayaan yang dimilikinya. Jadi setelah mengetahui bagaimana untuk menghindari hal-hal tersebut, kita latihan moralitas, kita latihan berdana, kita latihan bermeditasi, kita latihan mengembangkan kebijaksanaan kita, mengetahui mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita juga mengetahui apakah ini memang sebenarnya diperlukan atau hanya kesenangan. Terkadang sudah memiliki satu barang, contohnya kalau ibu-ibu mungkin punya satu tas ya, karena belum puas jadi beli lagi. Padahal bentuknya sama. Bentuknya sama, tujuannya, kegunaannya pun juga sama. Nah, jadi kita harus mengetahui kegunaan yang diperoleh. Jadi apabila itu memang diperlukan, kita mengetahui kalau ini memang diperlukan. Tetapi kalau hanya kesenangan mata, kesenangan ya indrawi, maksudnya indera penglihat, peraba, pengecap, dan pendengaran saja, kita harus mewaspadainya. Supaya kemerosotan-kemerosotan yang ada di dunia ini itu dijauhkan. Nah, jadi dari 8 hal tersebut, yang pertama sudah diberitahu bagaimana untuk memajukan kondisi duniawinya supaya bagus, dan yang keempat lagi adalah bagaimana kondisi tersebut nanti merosot. Jadi dari situ kita melatih bagaimana kita harus selalu waspada. Kita juga membaca juga bagaimana kalau seumpama kita berdiskusi masih belum bisa memahami, kita membaca. Karena kebanyakan sudah diberikan juga ya dari YouTube, dari podcast-podcast juga pun juga ada. Tetapi kita setelah mengerti dari podcast pun, kita mengerti dari orang yang telah memberikan suatu pengalaman pembelajaran terhadap kita pun juga tidak lupa untuk mencarinya. Siapa tahu apa yang disampaikan pada saat itu bukan hasil dari pembelajaran dhamma yang diberikan Sang Buddha, tetapi itu adalah opini-opini orang tersebut. Jadi kita perlu untuk mencari pengertian benar dari kita juga belajar. Kan semuanya sudah bisa diakses ya melalui handphone. Kita bisa browsing, kita bisa lihat suta-suta yang ada di handphone juga. Itu juga sudah banyak sekali yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa mulai belajar dari hal-hal yang daripada membuka scroll TikTok, main TikTok, Instagram, Facebook. Jadi kita belajar mencari uraian dhamma. Nah, seperti itu. Mungkin pada kesempatan hari ini sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila masih belum memahami atau ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan, bisa ditanyakan. Untuk itu saya kembalikan kepada pemimpin Puja Bakti.